Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guru-guru hebat yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman tetap sehat dan juga tetap semangat dalam kegiatan belajar untuk persiapan pretest nanti ya teman-teman. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto di channel untuk pembelajaran PPG atau pretest PPG. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai FR untuk pretest PPG dalam jabatan untuk mata pelajaran PJOK tahun 2023. Ini yang part 2 ya teman-teman, yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang belum terpanggil untuk pretest. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai teman-teman, seperti biasa saya mengajak kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya teman-teman, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya. Oke baik, kita mulai saja untuk di FR Pretest PPG dalam jabatan untuk PJOK tahun 2023. Ini bersumber dari teman kita ya teman-teman, yang dia pretest itu di tanggal 23 Juli tahun 2023 kemarin. Oke, saya buatkan di part 2-nya, yaitu tentang pembelajaran STEAM. Yang kedua, undang-undang yang mengatur pendidikan, ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Yang ketiga, tugas guru. Yang keempat, karakteristik peserta didik. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pembelajaran STEAM. STEAM merupakan singkatan dari pembelajaran Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Oke teman-teman, sebelumnya saya beritahu dulu ya. Untuk materi-materi ini sebenarnya sudah saya angkat atau sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jika teman-teman mengikuti, sudah pasti paham ya. Ini hanya mengulang dan juga mengulas kembali ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan pahami baik-baik dan mencatat ya teman-teman. Oke lanjut. Yang pertama ada Science atau ilmu pengetahuan alam. Ini adalah kajian fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Yang kedua, teknologi. Ini adalah inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk peranti keras maupun cara strategis. Yang ketiga, engineering atau teknik. Ini adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Yang keempat, art atau seni. Ini adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kelima, matematik atau matematika. Ini adalah ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan yang menyediakan bahasa bagi teknologi, IPA, dan teknik. Lanjut teman-teman. Di sini ada 3 pendekatan dalam pembelajaran STEAM. Yang pertama, pendekatan silo. Ini adalah pembelajaran bertumpu pada masing-masing bidang pelajaran sehingga memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan dilakukan penilaian pada tiap bidang pelajaran STEAM. Oke, di sini ada gambarnya. Ada IPA, matematika, seni, teknologi, dan teknik. Di sini semuanya tidak terikat ya teman-teman, karena mereka adalah masing-masing bidang pelajaran. Ini adalah pendekatan silo. Jadi semuanya tidak terikat. Mereka atau berdiri sendiri ya teman-teman. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan embedded atau tertanam. Di sini maksudnya adalah STEAM lebih menekankan untuk mempertahankan keaslian materi pelajaran yang menjadi bidang utama. Tidak fokus pada mata pelajaran yang tertanam, dan materi pada pendekatan tertanam tidak dirancang untuk dievaluasi atau dinilai. Contohnya di pembelajaran sekolah menengah, ini di SMP dan SMA. Oke teman-teman, di sini ada gambarnya. Dilihat teman-teman, ada IPA di sini sebagai bidang utama, dan di bawahnya ada teknologi, teknik, matematika, dan seni. Ini sebagai bidang yang tertanam. Oke teman-teman, ini adalah pendekatan embedded atau tertanam yang biasa diselenggarakan di SMP dan SMA. Lanjut teman-teman, di pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan terpadu atau integrated. Di sini memungkinkan setiap bidang STEAM diajarkan seolah-olah terpadu dalam satu bidang studi. Pendekatan pendidikan STEAM terpadu ini bertujuan untuk menghapus dinding pemisah antara masing-masing bidang STEAM pada pendekatan silo dan pendekatan tertanam atau embedded. Contohnya adalah pembelajaran di sekolah dasar dan PAUD. Jadi, untuk pendekatan terpadu atau integrated ini
diselenggarakan di sekolah dasar atau di PAUD ya teman-teman. Di sini ada gambarnya bahwa semuanya saling terpadu terhubung ya teman-teman. Antara IPA, seni, teknologi, dan matematika semua tergabung atau bisa terintegrasi. Paham ya teman-teman perbedaannya? Oke, kita lanjut di FR yang kedua, yaitu tentang undang-undang yang mengatur pendidikan. Di sini terteranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1. Di sini ada ayat 1, teman-teman. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Yang kedua ada ayat 2. Pendidikan nasional ialah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ingat-ingat ya teman-teman. Oke, saya kasih tambahan di pasal 31 Undang-Undang 1945 tentang Pendidikan Nasional. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2, warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang keempat atau ayat 4, anggaran APBN dan APBD 20% untuk pendidikan. Ayat kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan. Oh ya teman-teman, di pasal 31 ini saya ringkaskan ya teman-teman. Jadi tidak panjang seperti sesuai pasalnya ya teman-teman. Jadi saya ringkaskan agar teman-teman semuanya dapat memahami. Oke, di sini ada tambahan lagi. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 itu tentang Standar Nasional Pendidikan. Kita lanjut teman-teman. Di FR yang ketiga itu adalah tugas guru. Yang pertama, tugas guru adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Itu termasuknya pengkajian kurikulum, pengkajian prota dan prosem atau program semester, terus penyusunan silabus dan pembuatan RPP. Ini termasuknya merencanakan pembelajaran ya teman-teman. Yang kedua atau tugas kedua yaitu melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Oke, di sini ada kegiatannya, ada 3 kegiatan. Yang pertama, intrakurikuler. Ini adalah kegiatan utama yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam program sekolah. Ini pelaksanaan yang sesuai dengan RPP, teman-teman. Selanjutnya, kegiatan kokurikuler. Ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Ini maksudnya adalah tugas tambahan sesuai dengan kegiatan di sekolah ya teman-teman. Terus yang ketiga atau terakhir, kegiatan ekstrakurikuler. Ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Ini termasuknya pengembangan diri ya teman-teman. Ini sudah kita bahas atau disinggung di part 1 kemarin ya di FR. Oke teman-teman, lanjut di tugas guru yang terakhir yaitu melaksanakan penilaian. Oke, penilaian ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama, assessment of learning atau penilaian sumatif. Di sini artinya mengukur pencapaian hasil belajar setelah pembelajaran berlangsung. Misal ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional, dan lain-lain. Jadi ini adalah ujian di akhir ya teman-teman kalau sumatif atau assessment of learning. Yang kedua, assessment for learning atau penilaian formatif. Ini maksudnya penilaian proses pembelajaran yang saat pembelajaran masih berlangsung. Misal presentasi, kuis, dan lain-lain. Ini biasanya untuk memantau kemajuan belajar peserta didik. Ingat-ingat teman-teman, perbedaan antara sumatif dan formatif ya teman-teman. Yang ketiga, assessment as learning atau penilaian diri. Di sini maksudnya adalah penilaian saat pembelajaran berlangsung melibatkan peserta didik, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, di FR yang terakhir atau yang keempat, tentang karakteristik peserta didik. Yang pertama, etnik atau suku. Di sini implikasinya dari etik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Yang kedua, kultural atau budaya. Di sini
Maksudnya adalah kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan kultural, atau manusia yang berbudaya. Yang ketiga, status sosial. Di sini termasuknya kekayaan, pekerjaan, kesehatan, kedudukan, dan penghasilan. Implikasinya, pendidik jangan sampai membedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. Yang keempat, terakhir, minat. Ini adalah rasa suka atau rasa ketertarikan. Minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Oke, ada lagi teman-teman karakteristik peserta didik di abad 21 ini. Saya singgung lagi ya teman-teman. Dunia pendidikan kembali harus menyesuaikan dengan kehadiran generasi Z, yaitu anak-anak yang lahir setelah tahun 1995. Generasi Z besar kemungkinannya tidak sempat menjalani kehidupan analog, namun langsung masuk dalam lingkungan yang digital. Oke, untuk karakteristik generasi Z itu sendiri atau peserta didik di abad 21 ini, yang pertama, generasi Z menyukai kebebasan dalam belajar. Yang kedua, generasi Z suka mempelajari hal-hal baru yang praktis. Yang ketiga, merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet. Yang keempat, generasi Z lebih suka berkomunikasi dengan gambar, image, icon, dan juga simbol-simbol daripada teks. Yang kelima, memiliki rentang perhatian pendek. Yang keenam, berinteraksi secara kompleks dengan media. Yang ketujuh, generasi Z lebih suka membangun eksistensi di media sosial daripada di lingkungan nyata. Oke, baik teman-teman semuanya. Di video kali ini memang singkat ya teman-teman, ada 4 FR. Insya Allah di part 3 kita akan ada lagi, nanti insya Allah besok atau lusa ya teman-teman saya bikin videonya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengulang materinya agar nantinya teman-teman juga paham dan juga di luar kepala semuanya ya. Jadi semuanya paham. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika teman-teman suka dengan video saya. Dan jangan lupa terus berusaha dan berdoa agar teman-teman semuanya bisa lulus di pretest nanti ya teman-teman. Masih ada waktu bagi teman-teman untuk belajar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman semua sukses.